Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Purnama Sidi di Wonosobo dan sekitarnya yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Al-Qur'an sore ini sampai kepada surah Al-Qadr yang artinya kemuliaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan dia pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan sudahkah engkau tahu apakah dia malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih utama daripada 1000 bulan. Lanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat dan roh pada malam itu dengan izin Tuhan mereka membawa pokok-pokok dari tiap-tiap perintah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dia sehingga terbit fajar. Ayat ini dimulai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan dia pada malam Al-Qadr, malam kemuliaan, ayat 1. Artinya ialah bahwa kami Allah, yaitu Allah Tuhan sarwa sekalian alam, telah menurunkan Al-Quran yang mula-mula sekali kepada Nabi kita Muhammad SAW pada malam kemuliaan. Lailatul Qadr. Kita artikan malam kemuliaan. Karena setengah dari arti Qadr ialah kemuliaan. Dan boleh juga diartikan Lailatul Qadr malam penentuan. Karena pada waktu itulah mulai ditentukan khitah atau langkah yang akan ditempuh oleh Rasulnya di dalam memberikan petunjuk bagi umat manusia. Kedua arti ini boleh dipakai. Kalau dipakai arti kemuliaan, maka mulai pada malam itulah kemuliaan tertinggi dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itulah permulaan malaikat Jibril menyatakan diri di hadapan beliau di dalam Gua Hira. Nah, sebagaimana nanti kalau kita lihat di dalam surat Al-Alaq. Dan pada malam itu pula lah peri kemanusiaan diberi kemuliaan, dikeluarkan dari zulumat, kegelapan, kepada nur, cahaya petunjuk Allah yang gilang gemilang. Dan jika diartikan penentuan, berartilah di malam itu dimulai menentukan garis pemisah di antara kufur dengan iman, jahiliyah dengan Islam, syirik dengan tauhid, tidak berkacau balau lagi. Dan dengan kedua kesimpulan ini, sudahlah nampak bahwa malam itu adalah malam yang istimewa dari segala malam. Malam mulai terang benderang, wahyu datang ke dunia kembali, setelah terputus beberapa masa dengan habisnya tugas daripada nabi-nabi yang terdahulu. Dan nabi yang kemudian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah penutup dari segala nabi dan segala rasul, khatimul anbiya wal mursalin.
Dan sudahkah engkau wa adraka ma Lailatul Qadar? Dan sudahkah engkau tahu apakah dia malam kemuliaan itu? Ayat yang kedua ini tersusun sebagai suatu pertanyaan Allah kepada nabinya untuk memperkokoh perhatian kepada nilai tertinggi malam itu. Dan setelah pertanyaan timbul dalam hati Nabi SAW, apakah makna yang terkandung dan rahasia yang tersembunyi di dalam malam itu? Maka Tuhan pun menukas wahyunya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, ayat 3. Dikatakan di dalam ayat ketiga ini bahwa keutamaan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Lebih daripada 80 tahun selanjut usia seorang manusia. Lalu diterangkan pula sebabnya dalam ayat selanjutnya, yaitu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Turun malaikat dan roh pada malam itu dengan izin Tuhan mereka membawa pokok-pokok dari tiap-tiap dari tiap-tiap perintah. Itulah sebab yang nyata dari kemuliaan malam itu. Laksana satu perutusan atau satu delegasi, malaikat-malaikat turun ke bumi ini bersama-sama dengan malaikat yang di sini disebut roh, yaitu kepala dari sekalian malaikat. Itulah malaikat Jibril yang kadang-kadang disebut juga dengan Ruhul Amin dan kadang-kadang disebut juga dengan Ruhul Kudus, menghantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih buat menerimanya, yang terkenal dengan Mustafa. Di malam itu menjadi tinggi sekali, lebih utama daripada 1000 bulan, setinggi-tinggi usia biasa yang dapat dicapai oleh manusia. Pada kali pertama utama itu, Jibril memperlihatkan dirinya kepada Muhammad menurut keadaannya yang asli, sehingga Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa hanya 2 kali dia dapat melihat Jibril itu dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar atau malam nuzul Quran di Gua Hira, dan kedua di Sidratul Muntaha ketika beliau Mi'raj. Pada kali yang lain beliau melihat Jibril hanyalah dalam penjelmaan sebagai manusia, sebagai pernah dia menyerupakan dirinya dengan sahabat Nabi yang bernama Dahiyah Al-Kalbi. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, malam itu disebut dengan Lailatin Mubarakatin, malam yang diberkahi Tuhan. Amat mulialah malam itu, sebab malaikat-malaikat dan roh dapat menyatakan dirinya, dan Muhammad SAW mulai berhubungan dengan alam malakut, dan akan terus-meneruslah hal itu selama 23 tahun. 13 tahun